Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan. Baik, yang pertama, komponen dasar pada LAN. Terdapat beberapa komponen dasar, yakni software, perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi seperti Windows, iOS, Linux, dan lain-lain. Kedua, ada driver. Komponen kedua ada hardware, perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari server, workstation. Ketiga ada alat jaringan, yakni NIC, switch, router, modem, access point, dan kabel UTP. Keempat ada USB modem yang terdiri dari USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan MiFi. Yang terakhir ada wireless router. Selanjutnya adalah perbedaan antara hub, switch, dan router. Yang pertama, hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Ciri dari hub adalah menggunakan physical layer, no repeatable, broadcast all port, often collision atau kemungkinan terjadi collision without intelligence, dan yang terakhir connect same network. Yang kedua ada switch. Switch adalah sebuah networking device yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa node dalam jaringan namun memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penjaga tabrakan data dengan cara memberi jalur aliran data masing-masing sesuai dengan port collision domain. Ciri dari switch adalah menggunakan layer data link using MAC address atau IP table, send specific port, unicast, seldom collision atau memungkinkan tidak terjadinya collision, with intelligent connection network. Yang ketiga adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Dengan adanya router, maka sebuah protokol dapat di-sharing kepada perangkat jaringan lain. Ciri dari router adalah menggunakan network layer atau IP address. Kedua, send specific port. Ketiga, seldom collision. Keempat, with intelligent. Dan yang terakhir, dapat menghubungkan different network. Selanjutnya adalah kabel UTP atau unshielded twisted pair. Kabel UTP merupakan singkatan dari unshielded twisted pair yang berarti kabel ini tidak terlindungi menggunakan aluminium. Kabel UTP dilengkapi menggunakan 8 jenis kabel yang berbeda yang memiliki keunikan tersendiri. Kemudian kabel tersebut disusun dengan melekatkan satu sama lain. Setiap warna yang berada pada kabel UTP memiliki peran serta fungsi tersendiri, yakni warna jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data, warna putih jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data, warna hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket data, warna putih hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket data, warna biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara, warna putih biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara, warna coklat memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC, dan yang terakhir putih coklat memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selanjutnya adalah kabel STP atau shielded twisted pair. Kabel STP secara sederhana adalah sebuah kabel twisted pair yang terbuat dari tembaga dengan adanya dua pembungkus. Jadi setiap bagian memiliki pelindung yang terbuat dari timah yang setiap pasangannya dilapisi oleh pelindung yang terbuat dari plastik. Kabel ini memiliki penutup yang berguna untuk mencegah terjadinya interferensi dari luar agar tidak terjadi noise pada jaringan tersebut. Di dalam pelindung aluminium itu terdapat kabel twisted pair yang memiliki fungsi sama dengan kabel UTP. Selanjutnya adalah tipe susunan kabel twisted pair. Yang pertama ada crossover.
kabel yang bertipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara setiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, ataupun hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Yang kedua, tipe straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut. Berikut susunan kabel dari tipe cross dan juga straight. Untuk tipe cross, yang pertama ujung A ada putih jingga, kemudian jingga, putih hijau, kemudian biru, putih biru, kemudian hijau, dan ujungnya ada coklat putih dan coklat. Untuk ujung B ada putih hijau dengan hijau, ada putih jingga dengan biru, ada putih biru dengan jingga, dan terakhir ada putih coklat dengan coklat. Untuk tipe straight, ujung A ada putih jingga dengan jingga, kemudian putih hijau dengan biru, biru putih dengan hijau, dan coklat putih dengan coklat. Untuk ujung B ada putih jingga dengan jingga, ada putih hijau dengan biru, ada biru putih dengan hijau, ada coklat putih dengan coklat. Selanjutnya ada fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik adalah serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari selai rambut manusia. Pada halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Fungsi kabel fiber optik masih sama dengan kabel lain, yaitu menghubungkan antar komputer atau ruang lingkup tertentu. Pembeda antara fiber optik dengan kabel lain adalah kecepatan transfer data dengan kisaran kecepatan gigabyte per second. Karena tidak menggunakan listrik, maka tipe ini tahan dari gangguan elektromagnetik. Cara kerja kabel fiber optik. Dikarenakan kabel fiber optik merupakan jenis kabel yang mengkonversi listrik menjadi cahaya, listrik yang diperoleh dikonversikan menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antar komputer yang terhubung dalam suatu jaringan skala besar. Bahan baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data secara terus-menerus tanpa menghiraukan panjangnya kabel yang digunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari fiber optik dan twisted pair. Fiber optik, kelebihannya fiber optik memiliki kemampuan mengantar data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan internet dan telepon memilih bandwidth yang tinggi. Kelebihan kedua, memiliki kecepatan akses yang tinggi namun tetap kemungkinan hilang data sangatlah rendah. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validasi data. Ketiga, karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Keempat, karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat. Kekurangan dari fiber optik. Yang pertama, perawatan fiber optik memerlukan biaya yang tidak sedikit karena alat-alat yang digunakan tidaklah murah. Yang kedua, perhatikan juga penempatan kabel fiber optik yang biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau memiliki sudut melengkung agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Ketiga, kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi karena wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kabel twisted pair.
Kelebihan yang pertama, instalasi kabel jaringan yang cukup mudah. Yang kedua, pemilihan kabel jaringan terkenal mudah. Serta yang ketiga, harga kabel jaringan ini terkenal murah. Kekurangannya antara lain jarak jangkau kabel yang relatif terbatas, adanya kemungkinan mudah atau dapat disadap, ketika cukup rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan mudah terpengaruh noise. Sekian pembahasan materi terkait komponen penyusunan jaringan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya lanjut ke simulasi pemasangan kabel UTP, dan terima kasih telah menonton. Selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana pemasangan kabel UTP menggunakan aplikasi UTP Kabel Simulator. Yang pertama, menentukan tipe yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan tipe strike untuk simulasinya. Yang pertama, kupas luarnya, kemudian pisahkan sesuai dengan tipe strike kabelnya. Kemudian setelah dipisahkan, uraikan kabel tersebut. Jika sudah diuraikan semua kabel, sesuaikan lagi urutan kabel dengan tipe strike yang ada pada PPT sebelumnya. Dan untuk hasilnya menjadi kurang lebih seperti ini untuk tipe strike. Selanjutnya konekkan menggunakan konektor RJ45. Jika sudah konek, keratkan menggunakan tang yang ada. Nah, sudah selesai satu connected. Untuk tipe cross, pemasangannya sama, hanya saja urutan kabelnya berbeda, dapat dilihat pada PPT sebelumnya. Sekian simulasi pemasangan kabel UTP dari saya.